Aroma jiwa itu bisa kita kenali melalui apa yang kita lihat, kita rasakan, dan kita dengar. Itu kita bisa lihat dari tatapan mata seseorang, dari bahasa mimik wajahnya, itu juga bisa kita lihat, dari kata-kata yang dia keluarkan, juga bisa kita lihat dari bahasa tubuhnya, sikap dan perbuatannya. Jadi kewangian aroma jiwa itu adalah menebarnya sifat rasa kasih sayang yang murni bagi seseorang. Orang yang penuh kasih sayang, sesungguhnya dia sudah menebar aroma wangi terhadap orang lain dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Setiap makhluk memiliki aroma terhadap dirinya, termasuk pada manusia, di mana manusia memiliki jasmani dan rohani. Tentu keduanya memiliki aromanya masing-masing. Jelas berbeda antara aroma tubuh jasmani dengan aroma rohaninya. Di sini kita akan kaji tentang aroma tubuh dan aroma jiwa. Saya lebih fokus kepada aroma jiwa. Aroma tubuh manusia dan aroma jiwa manusia dipengaruhi oleh 4 hal. Keduanya memiliki kesamaan tapi juga berbeda. Aroma jiwa dipengaruhi oleh 4 hal, 4 faktor. Yang pertama adalah bawaan sifat, watak, karakter dari seseorang itu pasti akan berbeda setiap orang. Kedua, asupan konsumsi makanan kepada pikiran dan jiwanya. Dan yang ketiga adalah tingkat kebersihan dan tingkat perawatan kesehatan pikiran dan jiwanya di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, pergaulannya di mana dan bagaimana itu mempengaruhi dari jiwa seseorang, lingkungannya. Apakah dia bergaul dengan pergaulan yang positif, yang negatif, itu juga berpengaruh kepada aroma jiwa selanjutnya. Oke, kita akan kaji lebih dalam tentang aroma jiwa ini. Tonton sampai tuntas. Terima kasih. Jika aroma tubuh dari seseorang bisa kita cium oleh hidung kita, sedapkah atau tidak sedap baunya, wangi atau tidak wangi. Tetapi kalau aroma dari jiwa seseorang itu bisa kita amati, bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan kita rasakan. Seperti apa? Seseorang bisa dilihat aroma jiwanya dari tatapan matanya. Apakah tatapan matanya itu muncul dari hati yang bengis atau tidak? Kedua, dari bahasa wajahnya, gerak-gerik wajahnya, itu juga menunjukkan cerminan dari aroma jiwanya. Jadi seseorang jika jiwanya ini memang beraroma tidak baik, maka pasti wajahnya juga tidak enak dipandang. Jarang senyum, tatapan matanya bukan tatapan yang sejuk penuh kasih, tapi tatapan mata yang bengis. Juga dengan cerminan aroma jiwanya dari kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya. Kata-kata yang penuh sampah, kata-kata yang penuh kebusukan, kata-kata yang menghina, merendahkan, kata-kata yang negatif yang keluar dari mulutnya, itu adalah cerminan dari
aroma jiwa yang pada dirinya. Itu juga dengan sikap, tindakan, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang menyakiti seseorang, perbuatan yang mendolimi seseorang, dan perbuatan lainnya itu juga mengakibatkan sebagai akibat dari aroma jiwanya yang tidak baik, tidak wangi. Karena kita bicara tentang masalah aroma jiwa, maka kita akan lihat bahwa bagaimana tentang keadaan pikiran dan jiwa kita. Apakah pikiran kita penuh dengan kebaikan, ataukah pikiran kita penuh sampah, penuh ketidakbaikan, penuh kenegatifan. Begitu pula dengan jiwa seseorang. Jika jiwanya ini penuh sampah, penuh kekotoran akibat dari dosa yang dia lakukan, akibat dari maksiat yang dia lakukan, akibat dari dia kurangnya rasa bersyukur, dari kekikiran yang dia lakukan, itu maka hatinya yang penuh kekotoran itu akan menampilkan hal yang kotor dari apa yang ada, dari matanya, dari bahasa wajahnya, dari mulut, kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya, sikap dan perbuatannya. Hampir semua perbuatan, perkataan buruk itu berasal dari aroma jiwa yang buruk. Orang yang mengeluh, orang yang selalu sambat dalam hidupnya, orang yang tidak pernah bersyukur, itu adalah jiwa yang memang jiwa yang penuh sampah, yang dikeluarkan sampah dalam kehidupannya. Orang yang kikir juga sama, orang yang tidak pernah mau berbagi dalam hidupnya, biasanya orang itu jarang bersenyum. Kemudian dalam sikapnya dia orang juga menjadi kikir, suka jarang memberi. Itu adalah bagaimana kita mengenal aroma jiwa seseorang. Lantas bagaimana cara kita untuk membuat aroma jiwa kita menjadi wangi, menjadi sedap, yang itu bisa dirasakan oleh banyak orang, oleh lingkungan kita. Pastikan bahwa pikiran kita selalu positif. Bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, jauhkan dari prasangka buruk melalui ritual-ritual ibadah yang kita miliki di dalam kehidupan kita melalui agama. Ritual ibadah itu melahirkan kemurnian pikiran, kemurnian jiwa, malah bisa membuat kebersihan pikiran, kebersihan hati. Dengan pikiran dan hati yang bersih, yang murni, maka itu menebarkan kewangian terhadap orang lain dan kepada masyarakat. Biasanya orang-orang yang memiliki kemurnian jiwa, kemurnian berpikir bersih hatinya, muncullah kemudian dia ilmu kasih, muncullah dalam hatinya kasih dan sayang, yang itu kemudian menebar kewangian. Jadi kewangian aroma jiwa itu adalah menebarnya sifat rasa kasih sayang yang murni bagi seseorang. Orang yang penuh kasih sayang, sesungguhnya dia sudah menebar aroma wangi terhadap orang lain dan lingkungan. Oke, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton di Haris Darmaji. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.